Oke, setelah kali dia takut ngomong. Kalau saya kan orang provokator, ya. Kalau di kampus profesor, tapi kalau di luar kampus provokator. Sama-sama prof. Sama-sama profnya. Jadi saya kasih judul ya jelas kebohongan aja. Kalau singkat kata, kalau mau dikaji ini sih panjang, tapi biar singkat nanti kita lihat. Ini saya sampaikan bahwa salah satu yang saya dengar doyan ini ya. Yang saya kemarin sama Tony sama itu melihat pakai mic-nya handphone dari SBY Pak. SBY ya. Hati-hati ngomongnya. Saya udah menyaksikan videonya itu, jawaban menteri dan sebagainya yang susah betul nggak jawabnya. Kalau menurut saya cuma bohong-bohongan aja, alasan segala macam, penatapan. Intinya sebenarnya nggak mau. Nah, cuma karena kita tidak berani mengekspos, tentu mereka juga nggak mau bicara secara langsung bahwa kami nggak mau jalanin. Ya. Tapi dengan argumen-argumen seperti itu jelas mereka nggak mau. Kalau mereka mau, karena saya sudah tulis waktu di Kompas yang lalu itu, saya dengar dibaca sama SBY itu, karena sengaja saya pakai judul Pak BY. Kalau nggak saya kasih judul Pak BY, Pak jaminan sosial, nggak ada yang pedulian. Jaminan sosial ngapain urusan beginian susah-susah. Tapi begitu diomongin, dikasih judulnya Pak BY kan dia pengen tahu ini apa sih ini aku. Nah dibaca kan itu nggak berat juga. Karena memang tidak ada niatan kalau menurut saya untuk menjalani jaminan sosial. Kalau penilaian subjektif barangkali, tapi saya bisa dukung argumen saya karena dalam banyak diskusi selalu ini dibicarakan. Kita kemampuan fiskal, kemarin dia juga singgung, tidak ada. Apanya tidak bisa kemampuan fiskal? Uang cuma sedikit. Yang menjadi tanggung jawab pemerintahan, dan di negara-negara lain kita bisa belajar yang namanya jaminan sosial diselenggarakan dari kondisi ekonomi negara itu masih jelek. Malaysia sudah jalani jaminan sosial sejak merdeka, dia merdeka sudah berapa tahun sekarang? Dari tahun 53 tahun ya, kita baru 65 tahun, kita belum. Dia jalanin dengan kondisi ekonomi yang lebih jelek dari kita sekarang, nggak ada alasan berarti tidak. Ya. Kalau mau dibilang daya saing industri, lihat aja itu angka-angka saya kasih. Itu juga argumen lain. Ini juga bisik-bisikan dari Apindo, Kadin, ini dari Serikat Pekerja, saya kira perlu dipantau terus bahwa beban jaminan sosial. Saya kira Pak Sofyan Wanardi beberapa minggu lalu dengan Jam Sostek dengan jelas-jelas bilang, wah kami nggak mau nambah gitu, ya kan? Alasannya tambah berat, tidak ada industri, naik listrik tidak mau. Ini kan karena pengusaha kita dimanja-manja dengan keuntungan luar biasa menikmatnya, yang kita juga diam-diam aja. Ya, nanti kesimpulan saya ujungnya di situ. Kita juga masyarakat madani tidak banyak memahami dan tidak banyak bergerak. Nah intinya sebenarnya ada polusi kalau menurut dugaan saya. Mudah-mudahan ini benar. Terus coba lihat. Nah, yang lebih sedih lagi nih Pak Iqbal ini saya kebetulan naik Garuda, saya lihat ada brosur investasi itu yang dimerahin. Wah, negara ini menjual buruh begitu murah tanpa ada jaminan sosial, malu ya, betul, memalukan betul. Ya, yang dijual adalah harga buruh biayanya murah sekali, jaminan sosial kamu dijalanin, tapi daya saingnya apa? Kita lihat Cina, Malaysia kok lebih kompetitif. Padahal iuran jaminan sosial di Malaysia JHT aja 23% dari gaji. Kok perusahaan-perusahaan Malaysia lebih kompetitif dari kita? Ini karena manjanya pengusaha-pengusaha kita pengen duduk-duduk aja, tidur-tidur aja, untung banyak. Ya peres lah, buru-buru. Sayangnya buru-buru juga ini Pak Ridwan, Pak Iqbal. Ya, tunjuk-tunjukkan juga boleh lah. Buru-buru kita juga ini pada diam-diam aja, nggak ada yang marah besar begitu. Kalah dengan Century cuma 6,7 triliun dia diikutin. Uang buruh 10 triliun hilang.
Nggak ada yang direbutin tuh. Iqbal diam itu. Jangan-jangan buruhnya udah dapat itu masalahnya. Nah ini ya contoh-contoh dari segi publiknya ya, masyarakatnya tidak aware bahwa ada hak-haknya yang terlanggar, ada dana uang buruh yang tidak tahu kemana sampai 10 triliun nilainya, nggak pernah dipermasalahkan. Ya udah, pemerintah yang namanya pemerintah di Indonesia sayangnya judulnya pun pemerintah. Kalau di negara lain governance. Government itu artinya kalau bahasa Inggris government apa sih, Adinda? Itu terjemahan kita. Sebenarnya kalau yang namanya govern itu tata kelola kan, good governance tata kelola, mengelola. Yang mengelola bukan perintah. Kalau perintah itu lebih punya konotasi kuasa, commander. Ini kan pola pikir tentara, commander berkuasa. Ya udah dia enaknya mau kuasa aja. Akhirnya tidak terjadi perubahan apa-apa dengan rakyat yang lemah. Pemerintah jalanin yang mau jadi aja. Yang dijalanin kenapa ini saya kasih ilustrasi subsidi BBM ini juga kritik aja buat Pak Chandra nih. Kalau nggak salah PDIP menolak itu ya subsidi BBM ya. Kalau menurut saya nggak realistis. Kalau Anda menolak subsidi BBM artinya ada support memudahkan partai pemenang menari-nari dengan uang APBN. Karena dengan model itu rakyat merasa senang dininabobokan, pengusaha nikmat dapat subsidi banyak, ya. Anda bisa bayangkan perusahaan-perusahaan, anak saya punya mobil, dia punya perusahaan, mobilnya ada 6 kalau nggak salah. Beli bensin subsidi semua. Jadi subsidi itu jatuhnya ke siapa? Ya, ke yang kaya, ke pengusaha-pengusaha. Jadi tidak terjadi gejolak. Tambah enak. Nah, sementara yang mestinya tidak disubsidi, yang mestinya disubsidi seperti ya, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, nggak dikasih. Uang pensiun selama ini hanya dibayarin buat pegawai pemerintah. Saya punya pensiun aman-aman aja, ya. Nah, saya pegawai negeri kan, dibayarin dari uang APBN. Uang APBN bukan uang pegawai negeri, uang rakyat. Tapi kenapa cuma pegawai negeri yang dapat pensiun? Kenapa tidak ada pensiun publik namanya? Jadi semua rakyat yang usianya di atas 65 tahun dapat aja mau 200.000, 300.000 sebulan, itu baru fair. Ini enggak, pegawai negeri pensiunnya luar biasa. 40 tahun sejak pensiun, apalagi kalau udah begitu pensiun kawin lagi sama bini muda, ya. Bini muda aja punya anak lagi, dibayarin pensiunnya sampai 70 tahun Pak, saya hitung-hitung. Karena sampai si anaknya usia 25 tahun lagi. Nah itu aturannya. Itu aturannya, dan itu semua dari uang rakyat hanya untuk pegawai negeri. Ini ketidakadilan betul. Pegawai swasta, dulu saya bilang sama Pak Ridwan sama Iqbal waktu saya diundang di sana, pegawai swasta itu sampai bisa bikin gajah nangis. Ingat itu. Pasuruan. Di Pasuruan ya. Gajah nangis. Tahu tidak kenapa gajah nangis? Jadi dulu tuh Raja Thailand ya pengen narik wisatawan, dia buatlah kompetisi membuat gajah nangis. Dia undang segala macam perwakilan dari berbagai negara yang jago dan sebagainya lah, yang kungfu, karate, semua nggak bisa bikin gajah nangis. Datang delegasi Indonesia dipimpin Pak Iqbal. Begitu gajah ngeliatin Iqbal datang, dia udah ngeliatin, ini orang aneh juga nih, kecil begini kurus, katanya ngapain mau ngelawan gajah. Dia cuma bisikin doang nih timnya Pak Iqbal sama gajah. Perkenalkan, saya buruh dari Indonesia. Nangis langsung gajah itu. Udah gajinya kecil sekali, ya, jaminan sosial tidak ada, pemerintahnya nggak mau kerjain lagi jaminan sosial. Saya coba aja, bagaimana nggak nangis itu? Nggak ada berapa-apa. Ini yang terjadi. Ya. Nah, kalau